Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat belajar ya? Hari ini kita belajar di tema 6, energi dan perubahannya. Kita memasuki subtema yang ketiga, energi alternatif, pembelajaran yang pertama. Sebelum Bu Eva mulai, kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah disiapkan alat tulis dan buku tema kalian? Jangan lupa untuk selalu mencatat apa yang sudah kita pelajari hari ini ya anak-anak. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak. Juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya juga semakin sedikit. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif. Tujuannya yaitu untuk menggantikan bahan bakar minyak. Marilah kita pelajari energi alternatif dan manfaatnya. Apakah energi alternatif itu? Nah, energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaannya energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun, hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi, penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar tersebut atau ada di buku tema kalian ya. Nah, itu ada gambar pemanfaatan energi surya, ada gambar pemanfaatan energi air, dan pemanfaatan energi angin. Ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi panas matahari, ada energi gerak angin, dan energi gerak air. Energi-energi tersebut mudah untuk diperoleh dan juga murah dan berlimpah. Nah, perhatikan, panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi angin juga dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Nah, atau disingkat PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Nah, anak-anak dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Nah, sekarang coba anak-anak jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Nah, anak-anak bisa mencari jawabannya pada bacaan di atas. Bacaan yang sudah Bu Eva baca tadi ya. Nah, ada 1 sampai 5, ada 5 nomor bisa anak-anak kerjakan di buku tema kalian. Nah, selanjutnya, angin merupakan contoh energi alternatif. Angin ada di mana-mana.
Ada banyak contoh kegiatan pemanfaatan angin. Angin dapat menggerakkan layang-layang. Pernahkah kalian bermain layang-layang? Nah, siapa di sini yang belum pernah bermain layang-layang? Nah, tentunya kalian sudah pernah bermain layang-layang ya. Kalaupun belum, setidaknya anak-anak sudah melihat seperti apa bentuk layang-layang tersebut. Nah, bermain layang-layang biasanya dilakukan di tempat yang lapang atau luas. Tempat yang lapang membuat kita bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Jadi layang-layang hanya bisa diterbangkan apabila ada angin. Kalau tidak ada angin, maka layang-layang tidak bisa terbang ya anak-anak. Kalian dapat bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya terdapat banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Nah, perhatikan jenis layang-layang. Di situ ada 3 gambar ya. Layang-layang digambar dan diberi hiasan agar menarik. Garis digunakan untuk menghias layang-layang. Bidang juga digunakan untuk hiasan tersebut. Layang-layang tersebut memiliki warna yang berbeda. Warna, garis, dan bidang menjadi motif dalam gambar layang-layang. Nah, seperti gambar yang tadi ya. Bermain layang-layang juga membutuhkan energi. Semakin lama bermain, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Nah, sekarang coba perhatikan contoh untuk menentukan waktu. Nah, yang pertama, Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 atau setengah 4 sampai dengan pukul 16.30 atau setengah 5. Nah, lama waktu dapat digambarkan sebagai berikut. Coba anak-anak perhatikan gambar jamnya ya. Nah, dari setengah 4, 15.30 sampai setengah 5 itu membutuhkan waktu berapa lama? Nah, di situ bisa kalian hitung dari gambar jam yang satu dan juga gambar jam yang kedua. Nah, kita sudah mempelajari bahwa perpindahan atau pergerakan waktu dari satu angka ke angka yang lainnya yaitu 5 menit. Nah, jadi dari 12 ke 1 itu 5 menit, dari 1 ke 2 itu juga 5 menit, begitu seterusnya. Jadi dari 15.30 sampai 16.30 tinggal kalian hitung berapa menit. Nah, kalau dari gambar itu kira-kira berapa menit anak-anak? Nah, iya, lama Udin bermain layang-layang adalah 60 menit. Nah, jadi tinggal kalian hitung sesuai dengan gambar ya. Kemudian yang kedua, Benny bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.45. Nah, lamanya Benny bermain layang-layang adalah berapa anak-anak? Nah, caranya sama seperti tadi ya. 15.30 dari gambar jam yang pertama itu kita lihat. Kemudian sampai dengan pukul 16.45. Berarti dari jam setengah 4 sampai 16.45 itu membutuhkan waktu berapa lama? Tinggal kita hitung. Coba anak-anak hitung. Berarti cara menghitungnya dari gambar jam yang pertama 15.30 itu jarum panjang di angka 6 kita hitung atau kita putar sampai dengan pukul 16.45. Nah, dari angka 6 ke 7 itu berapa menit? 5 menit. Nah, dari 7 ke 8 juga 5 menit. Nah, sekarang coba kita hitung. Berapa ya anak-anak? Sudah ketemu? Nah, berarti berapa anak-anak? Iya, 1 jam atau 60 menit, karena 1 jam itu ada 60 menit. 1 jam 60 menit lebih berapa anak-anak? Lebih 15 menit. Nah, coba anak-anak bisa menghitung lagi ya. Begitu juga untuk nomor 3, 4,
5, dan 6. Nah, kemudian bisa anak-anak isi di buku tema kalian saja ya, di buku tugas tema kalian. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita pada tema 6, subtema yang ketiga, pembelajaran yang pertama. Sebelum Bu Eva akhiri, kita membaca hamdalah bersama ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.